Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to Ivan 17 TV. Iya. Oke, kali ini temanya sedikit berbeda. Ya. Karena apa? Karena ini temanya Q&A gitu. Jadi setengah podcast, setengah Q&A, setengah vlog. Yang penting nggak setengah hati. Setengah hati. Oke, teman-teman, jadi banyak banget pertanyaan yang udah masuk ya, Ya. di Instagram kita maupun DM di Instagramku, Instagram Citra juga. Kita pengen jawab satu-satu. Ya, ini sih udah aku saring sih. Udah aku saring. Pakai apa? Pakai Saringan. saringan. Ya udah aku saring beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi kita jawab sama-sama ya. Yes. Oke, Let's yang go. pertama, apa yang membuat Kak Ivan dan Kak Citra memutuskan untuk menjalankan program bayi tabung? Ya. Ya, jadi teman-teman, ini banyak banget di luar sana yang mispersepsi lah pada intinya gitu ya. Kayak banyak banget yang mempunyai persepsi kalau pasangan itu harus melakukan bayi tabung apabila ada masalah gitu ya. Padahal tidak selalu seperti itu. Alhamdulillah aku maupun Citra itu normal. Alhamdulillah Citra kebetulan juga sudah mempunyai anak yang jadi anakku juga sekarang, namanya Ricci, umurnya udah 18 tahun. Ya. Aku juga udah punya Rania yang kebetulan berumur 14 tahun, yang jadi anaknya Citra juga, anak kami berdua juga. Pertanyaannya kenapa kita memilih untuk melakukannya lewat bayi tabung? Tentunya ini setelah melewati proses konsultasi dengan dokter. Iya. Tuh, jadi karena biar gimana pun umur kita berdua itu udah tidak muda. Jarak antara nanti insya Allah bayi yang akan kami lahir yang akan Citra lahirkan akan aku lahirkan itu mungkin jaraknya biar jauh banget sama Rania sama Ricci itu kan udah jauh banget. Iya. Nah aku nggak pengen ini menjadi semakin jauh dan semakin jauh. Bisa dibilang gini deh, cara paling efektif gitu ya. Iya. Cara paling efektif adalah dengan proses bayi tabung. Karena dokter dan ilmu kesehatan yang ada di dunia itu sudah bisa meminimalisir tingkat kegagalan dalam sebuah proses kelahiran. Oke? Dan bayi tabung adalah tingkat kegagalan paling kecil gitu, teman-teman. Tapi semua keberhasilan ini tetap dengan campur tangan Allah, ya. Jadi jangan ada yang salah persepsi kalau bayi tabung itu pasti berhasil. Enggak juga begitu gitu. Tapi memang tingkat kegagalannya paling kecil. Karena apa? Pada intinya Citra itu dipersiapkan untuk punya sel telur yang paling terbaik gitu. Dan aku juga dipersiapkan untuk mempunyai sperma yang paling baik dengan cara apa? Dengan cara makan vitamin. Kemarinnya minum vitamin. Iya, vitamin, terus protein, apalagi konsumsi protein. Kamu lebih tahu. Ya udah itu. Oh, oke, itu. Terus kita berdoa, and then diambil, gitu ya sayang ya? Ya. Diambil, sel telurnya diambil, sperma kita diambil berdua, disatukan. Kemudian dikawinkan di dalam tabung. Dipilih, pertama gini, dipilih dulu ya sayang. Ya, dipilih yang paling terbaik. Jadi sel telur Citra yang paling baik, yang terbaik. Yang memenuhi spermaku syarat. yang paling Jadi ada terbaik. syaratnya yang. Yes. Ada syaratnya. Sel spermanya memenuhi syarat, sel telurnya juga memenuhi syarat. Yes. Nah, itu yang akan dikawinkan. Yes. Nanti setelah dikawinkan itu juga harus dilihat. Ya. Dia jadi atau enggak. Oke. Nah, nanti kalau udah jadi itu namanya embrio. Nah, embrio itu nanti yang akan ditaruh kembali ke dalam perutnya, ditanam kembali dalam perutnya Citra. Ya. Dan itu tetap nanti positif dan negatifnya itu tetap tergantung kuasa Allah. Iya. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa kita berdua memilih IVF atau bayi tabung. Karena kamu tahu yang singkatannya apa? Tahu? IVF, Ivan, Vingin.
Syuting. Putra dan putri. Syuting. Kan tadi ngomongin syuting. Enak aja. IVF. Ivan pengen putra dan putri. Oh, what's up? Oh iya, sama ini juga salah satunya. Bayi tabung juga bisa memperbesar kemungkinan untuk memilih gender dari sebuah bayi. Iya, kebetulan kita Seorang bayi. Kita juga embrio kita yang udah jadi blastosis itu kita cek kromosomnya, namanya VGTA. PGTA. Iya. Ya, itu bisa dicek kromosomnya apakah dia lebih ke Laki-laki atau perempuan. ke perempuan. Iya. Sedangkan kita memang lebih prefer anak Ya, laki-laki. tapi sebenarnya itu untuk menentukan apakah si blastosis itu, embrio itu normal atau abnormal sebenarnya. Iya, baik atau tidak baik gitu pada intinya sih seperti itu. Jadi pada intinya dengan proses bayi tabung tuh kayak ini embrio udah sperma yang paling terbaik, sel telur yang paling terbaik disatukan menjadi, terus dicek lagi embrio yang paling terbaik, terus dicek juga kemungkinan akan ke laki-laki atau ke perempuan. Ya. Karena kita berdua pengennya laki-laki karena kita berdua Udah. sudah mempunyai 2 orang anak wanita. Nah, syarat untuk cek kromosom juga itu, kalau seandainya ada pasangan yang baru nikah, nah itu nggak semua pasangan juga bisa milih kayak gitu, Oh. tapi diperuntukkan untuk bagi pasangan yang misalkan dia udah punya anak perempuan, terus dia pengen laki-laki, nah itu bisa. Ya, jadi Tuh. jadi Tapi kalau misalkan anak pertama bisa aja tidak disarankan Iya, tidak karena disarankan. Allah yang kasih ya, cowok ceweknya ya. gitu. Nah, kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, ini nyambung sih. Prosesnya sudah berjalan sejauh mana? Nah, kebetulan kita udah tahap VGTA ya. Benar nggak? PGTA atau VGTA sih? P. PGTA Ya, berarti. VGTA. Udah sampai tahap itu untuk sekarang. Jadi kita lagi nunggu, sambil nunggu ini tiga minggu ya, kalau nggak salah itu 3 minggu proses untuk cek kromosomnya. VGTA itu apa sih singkatannya? Nggak tahu. tahu ya. PGTA. Teman-teman bisa googling, nama prosesnya adalah Iya. PGTA. Pada intinya itu adalah proses pengecekan kembali si embrio apakah itu benar-benar normal dan dalam kondisi bagus. Iya. Pertama, 2 juga bisa cek kelamin gitu Iya. ya. Teman-teman, nah ini prosesnya, ini sekarang kita lagi berada di dalam tahap menunggu hasil dari PGTA. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, minta doanya mudah-mudahan embrionya in a normal, in excellent condition, Dan siap ditanam. dan siap ditanam dan ya mudah-mudahan lah laki-laki. Biar ada Ivan Junior. Nah, lanjut, sejauh ini ada kendala atau tidak? Alhamdulillah sih sebenarnya sih kalau menurutku, kalau dari aku sih semuanya alhamdulillah dilancarkan. Alhamdulillahnya dilancarkan ya. Iya. Ya. Eh, Mudah-mudahan nanti hasilnya baik, Iya. kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Iya. embrio transfer. Iya. Nah, kebetulan embrio kita ini yang udah ada, itu sekarang lagi di frozen. Lagi di frozen. Lagi di frozen. sambil menunggu hasil Sambil PGTA. menunggu hasil VGTA. Akan ditanam nanti, mudah-mudahan embrionya masih bagus. Doain ya teman-teman. Amin ya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, dari postingan di sosial media Kak Ivan, nampak memberikan suntikan setiap malam agar apa sih? Bisa diceritain nggak oke. detailnya? Suntikan yang mana, tajam atau tumpul? Jadi suntikan itu berisi sebuah obat, gitu ya. Obat yang harus disuntikin ke dalam rahimnya Citra, gitu kan? Dalam perut, di perut. Iya, di perut. Ya, Disuntik ke di rahim kan? perut. Ke rahim kan itu ya? Enggak ke rahim ya? Ke perut ya? Ke perut. Ke perut aja ya? Oh, oke, ke perut. Ke perut. Dia menstimulasi supaya hormon-hormonku itu jadi baik. Yes. Sel telurnya yang mungkin normalnya produksinya hanya 2 atau 3, dia bisa berkembang Lebih berkembang biak lebih banyak. Yes. Bisa jadi 9. Kayak Yes. kemarin aku 9, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Itu gunanya suntik. suntikan itu. Makanya Iya. kemarin itu aku memaksakan diri buat belajar suntik. Karena sebenarnya teman-teman, itu awalnya aku disuntik aja. Itu sebenarnya aku tanya Citra deh, berapa kali Citra nemenin aku suntik, itu aku kayak Nggak berani gini, lihat. gitu. Nggak ada yang lihat. Tapi Iya. ini demi sang istri dan buah hati, itu pada saat susternya bilang Bapak harus menyuntikkan. menyuntik, wah itu udah diniatin alhamdulillah. Ibu Ada dengan kejadian jarum yang iya,
tajam. Tapi ada kejadian lucu. Jadi begini. Pertama kali suntik. Jadi gini. Pertama kali suntik. Teman-teman, pada saat aku dikasih rahasia aku tuh suntik. ketahuan, Yang. No. Jadi gini. Aku punya. Jadi pertama kali aku nyuntik itu sebenarnya ada 2 suntikan, teman-teman. Ingat, ada 2 suntikan. Jadi setiap suntikan itu ada 2 jarum. Maaf, ada 2 jarum ya. Satu jarum yang besar dan agak tumpul. Ya, maksudnya lebih besar lah ya. Satu yang kecil dan ini tajam sekali. Nah, untuk mengambil obat kesuntikan ini pakai jarum yang lebih gede. Oke. Habis itu buat menyuntikinnya diganti jarumnya pakai jarum yang lebih kecil. Nah, aku lupa pakai jarum yang gak gede. Nah, karena aku masih takut, jadi nyuntikinnya tuh orang kan kok misalnya dokter kan langsung ke zep gitu kali ya, sep langsung pasti gitu. Nah, ini kan aku takut pertama kali jadi kayak nyuntiknya pelan-pelan dan itu kan di perut tuh kan asis jadi kayak nggak tembus teman-teman. Dia udah teriak-teriak kayak wah sakit. Tapi tuh jarum nggak tembus terus kayak ya kamu kenapa sih kamu punya ilmu debus ya? Terus aku kayak wah, jangan-jangan istriku punya ilmu debus nih. Oh, kelju. Ya jadi gitu kayak karena lupa mengganti jarum yang lancip banget, yang kecil, terus jadi kayak tueng gitu. Iya. Coba dia udah teriak tuh sampai akhirnya astagfirullahaladzim, aku lupa pakai jarum yang kecil. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman pertama biasa. Habis itu langsung expert. I'm begin to be an expert. Oh, sadis. Jadi sekarang kamu bisa lah ya dikasih bisa. title Dukun suntik. Prof. Prof suntik. Oke. Selanjutnya yang diharapkan ingin mempunyai buah hati laki-laki atau perempuan. Tadi kita udah jawab tadi. Kita pengennya laki-laki. Tapi kalau seandainya pun apapun sebenarnya gini sih. Sebenarnya apapun yang dikasih sama Allah sih. Cuman kalau boleh memilih, kita lebih pengen memilih anak laki-laki karena kita berdua udah punya anak perempuan dan belum pernah punya anak laki-laki. Aku pengen banget punya anak laki-laki. Citra juga pengen. Iya. Biar bisa kalau bisa dua-duanya ya, kembar ya. Kalau bisa kembar ya. Amin ya Allah. Kembar cowok cewek ya? Iya, lucu banget gak sih? 4 lah. Cowok 2, cewek 2. Ya udah 6 deh. Main volley 8. nanti dia. Banyak. Oke, selanjutnya support yang diberikan untuk sang istri sebagai suami gak? Ayo apa? Banyak banget tapi support. Kamu banyak banget support buat aku. Dari nyuntik, nemenin all the time. Terus nunggu-nunggu, memberikan semangat, ngasih wejangan, nasihat, doa. Iya pokoknya begitulah. Ya pokoknya begitulah pada intinya. Teman-teman karena gini, karena menurutku proyek hamil ini bukan hanya proyek yang dimiliki istri saja. Ya. Ini adalah proyek keluarga ya. Ini adalah proyek dan rencana gitu. Rencana pasangan suami istri gitu. Jadi sangat tidak adil pada saat ini adalah sebuah rencana besar rumah tangga, tapi yang berkorban hanya istrinya saja. Ini perlu diingat tuh para suami. Iya, bikinnya berdua, tanggung jawabnya sendiri. Berdua juga. Oh iya, maksudnya jangan sampai tanggung jawabnya jadi sendiri gitu loh. Kamu. Ya enggak, maksudnya kan gitu tadi kayak tanggung jawabnya masa sendiri gitu. Oh gitu ya, oke. Jadi tanggung jawabnya harus tetap berdua. Terakhir harapan Kak Ivan dan Kak Citra untuk proyek IVF ini, bayi tabung ini. Harapanmu bisa? Harapanku semoga apa yang aku ikhtiarkan tercapai. Amin. Terus cepat dikasih momongan. Amin. Kalau bisa tahun ini alhamdulillah. Amin. Sehat terus. Ya. Apalagi ya? Kalau aku gini, banyak banget pasangan pejuang dua garis yang DM. Itu banyak banget, yang komen juga banyak banget. Iya. Dan masih berjuang. Buat semua pasangan yang masih berjuang di luar sana, mudah-mudahan kita berdua doain mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Dalam prosesnya diberikan kelancaran. Kalaupun memang ada pasangan-pasangan yang memang harus melalui proses bayi tabung biar bisa hamil, kita doain mudah-mudahan rezekinya lancar.
Oke? Amin. Jadi bisa cepat melakukan proses bayi tabung. Ya. Oke? Salam semangat semua, semangat terus para pejuang 2 garis. Salam semangat dari kita berdua, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain juga ye. What's up?